Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Mia malam ini? Baik, Pak Wahyu. Alhamdulillah, Bu. Mohon maaf Pak Wahyu, Iya Bu. apakah Pak Wahyu malam ini itu ada sedikit waktu? Oh ada Bu, ada Bu. Bisa bisa Bu. Oke monggo Bu. Jika Bu Mia ingin bertanya atau bercerita, mungkin saya bisa ada solusi. Iya Pak Wahyu, ini saya ada sedikit masalah ini di sekolah ya. Iya Bu. Iya, tentang murid saya Pak Wahyu. Iya Bu. Gimana Bu permasalahannya? Gini Pak Wahyu, beberapa hari ini ada salah satu murid saya itu yang ini tidak mau masuk ke kelas. Tidak mau masuk kelas Bu. Iya Pak Wahyu. Oh, apa takut atau bagaimana Bu? Atau memang anaknya lagi bad mood, tidak mau sekolah? Alasan yang pertama yang saya ketahui itu adalah dia ini takut kepada salah satu temannya karena pernah dimintai uang. Pernah dimintai uang secara paksa mungkin. Iya, pokoknya itu dia itu pernah dimintai uang oleh temannya itu untuk ini jajan di kantin gitu. Oh, berarti uang sakunya ini diambil temannya. Iya. Sudah lama Bu kejadiannya? Eh iya, sudah beberapa minggu yang lalu, Pak, ternyata. Nah, itu yang menyebabkan ya itu yang menjadikan alasan kenapa dia itu tidak mau masuk ke kelas. Terus dari ini Bu, dari kejadian itu sudah ketemu Bu, siapa yang minta uang, siapa yang misalnya selain minta uang atau diancam atau bagaimana Bu? Sudah, Pak, sudah saya bertanya kepada kepada si ini murid saya yang bernama Fahmi ini. Nah, Oh, Fahmi Bu, ya. kebetulan yang bermasalah ini bernama Fahmi, Pak. Oh iya, Nah, kelas jadi berapa itu? ya kan saya ngajar kelas 4, Pak. Oh iya, iya Bu. Berarti Fahmi kelas 4. Iya Bu. Iya. Nah, saya bertanya, Fahmi, siapa yang ini yang minta uang kepada Fahmi? Nah, Fahmi itu bilang, ini Bu, si Agam gitu. Nah, kebetulan Agam ini teman baiknya, Pak. Teman baiknya Fahmi. Iya. Oh iya. Mungkin ini Bu bisa ditelusuri penyebabnya kenapa Adam ini minta uang sama Fahmi. Yang kedua, alasannya Adam ini kok berani-beraninya gitu kan, kalau ke sekolah ini dikasih sangu sendiri-sendiri Bu, atau mungkin Adam tidak nyangu atau bagaimana, bisa ditelusuri dari situ Bu Mia. Jadi dicari titiknya, apa ya, titik penyebab utamanya Adam minta uang sama Fahmi gitu Bu, penyebab utamanya. Iya, ini penyebabnya itu ketika saya tanya, saya minta keterangan pada kedua anak tersebut. Nah, itu si Agamnya itu bilang karena Agam ini waktu itu
mamanya lupa tidak memberi uang saku, sehingga ketika dia merasa lapar, dia itu bingung mau mau minta bantuan siapa. Akhirnya ya karena si Fahmi ini teman dekatnya, akhirnya dia itu minta uang, tapi alasannya itu saya itu nggak minta Bu, saya juga tidak mengancam, tapi saya itu minjam. Nah, tapi si Fahminya ini merasa si Agam ini mengancam gitu Pak. Oh, berarti kalau dari ceritanya Bumi ya, Adam ini hanya pinjam uang kepada Fahmi. Iya, Tidak pinjam berarti kan mengembalikan, Bu. Apakah sudah dikembalikan atau belum? eh, belum. Kalau Belum. Oh, keterangan dari Fahmi belum ada pengembalian uang. ada pengembalian uang. G. Dari Adam. Terus dari Adamnya gimana, Bu? Memang belum mengembalikan atau takutnya Fahmi lupa itu? Ya itu tadi eh, saya itu kemarin Pak, kemarin itu Ya. eh, ini bilang sama si Agam, ya sudah, Agam sekarang uang sakunya berapa? Saya gitu Pak. Uang saku saya hari ini 10.000 Bu. Ya sudah, Agam pinjemnya berapa? 5.000 ya, sekarang kembalikan ke Fahmi 5.000. Akhirnya kemarin itu sudah dikembalikan Pak. Nah, saya Hmm. kira dengan kejadian tersebut sudah tidak ada masalah. Tapi ternyata Fahminya ini tetap tidak mau masuk kelas. Oh, berarti Fahmi ini apa ya, Bu ya? Mungkin anaknya tipenya penyendiri atau introvert gitu, Bu, di kelas. Kalau sepengetahuan saya sih iya Pak, anaknya memang penyendiri. Penyendiri Jadi ya. dia hanya mau bermain dengan ya si Agam itu Pak, karena si Agam itu adalah teman dekatnya. Iya, Bu. Berarti yang cocok ke Fahmi ini si Agam ya, Bu ya. Iya. Iya, ya, Bu. Terus setelah dari si Agam ini, Bu ya. Ini Ibu cari tahu lagi, mungkin terkait tentang masalah lain yang dihadapi si Fahmi. Mungkin di rumahnya atau di lingkungan kelas yang lain, Bu. Di kakak kelas biasanya kan ada, Bu. Kakak kelas itu yang ngebully adik kelasnya. Jadi bukan hanya di kelasnya sendiri penyebab kesalahannya. Itu sudah Bu Mia telusuri. Kalau ke kakak kelas atau yang lainnya, saya tidak menelusuri Pak, karena saya itu berpikirnya kan si Fahmi ini kan anaknya ini penyendiri dan pendiam. Ya. Jadi karena saya kemarin itu mengetahui ada abinya, jadi saya langsung tanya ke abinya begitu Pak. Oke. Saya tanya ke abinya, mengapa kok sudah diselesaikan, karena ada masalah katanya takut sama si Agam yang minta uang, tapi ternyata sudah diselesaikan dan si Fahmi itu tetap saja tidak mau masuk kelas. Nah, kenapa? Nah, saya tanya si abinya itu ngomong, Pak, iya Bu, karena waktu itu tuh minta ini bola basket dan ternyata masih belum dibelikan Penuhi. oleh Ya. Abika gitu. Belum belum dibelikan ya, Bu ya. Iya. Oh, begitu. Berarti kalau seperti Fahmi ini Bu Mia harus menelateni, Bu. Telaten dalam segala hal. Biar Fahmi ini memiliki kepercayaan, Bu. Percaya kalau Bu Mia ini sosok ibu guru yang benar-benar menyayangi dan melindungi Fahmi. Bagaimana caranya? Bu Mia bisa mencoba berbagai pendekatan stimulus terhadap anak yang karakternya penyendiri, Bu, di situ. Jadi ditumbuhkan rasa percayanya kepada Bu Mia,
dan apa ya Bu ya, dipancing minatnya Bu dengan cara kalau boleh tahu kesukaannya Fahmi apa Bu dalam pembelajaran di sekolah? Sukanya Fahmi itu kalau saya lihat sih ini Pak, dia suka menggambar ya. Menggambar. Menggambar Iya, berarti membuat gambar ya Bu ya? iya dia suka menggambar Pak. Nah, Oke, karena dia suka menggambar, dia akhirnya mengikuti pelajaran seni yaitu seni rupa. seni rupa nggih Bu. Kalau Fahmi suka menggambar, coba sesekali Bu Mia kasih challenge. Kasih challenge misalnya eh, pada saat pembelajaran itu temanya tentang bagian-bagian tubuh manusia, lebih ke bagian-bagian intinya. Coba Bu Mia minta minta challenge Fahmi atau Bu Mia kasih challenge. Coba Fahmi, kamu gambarkan bagian tubuh ini. Kira-kira bisa apa tidak? Dengan ditantang seperti itu kan si Fahmi pengen unjuk kebolehan ini Bu. Unjuk kebolehan terkait bakatnya dia dalam menggambar. Tapi Bu, setelah Fahmi ini menggambar, Bu Mia kasih reward sebaik mungkin gitu. Bisa berupa sebuah wafer atau monggo terserah Bu Mia. Jadi intinya kalau anak ini kemampuannya itu ditampilkan di depan teman-temannya, mungkin meningkatkan rasa percaya dirinya Bu. Dengan percaya diri itu bisa jadi si Fahmi nggak introvert lagi, nggak penyendiri lagi gitu Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Oh, jadi gini ya Pak ya, jadi saya itu em, Ngasih challenge Bu, ngasih tantangan ke Fahmi. oh begitu. Ya, Jadi langkah yang harus saya lakukan, mungkin begini ya Pak, langkah yang harus saya lakukan adalah pertama itu saya itu akan eh, menggali menggali dulu lebih dalam ya, mengapa sih Fahmi itu kok seperti itu? Apakah selain karena tidak dibelikan bola basket tadi ya Pak ya, boleh boleh Bu. tidak dibelikan bola basket tadi oleh abinya atau ada masalah lain dan yaitu seperti katanya Pak Wahyu itu saya menggali lagi alasan mengapa si Fahmi ini kok masih tetap tidak mau masuk kelas dengan cara memberi challenge itu tadi. Ya, iya Bu. Saat pembelajaran ya Bu ya. Iya. Nah, Oke. loh Pak, kalau saat pembelajaran ini masalahnya Fahmi tidak mau masuk kelas, Pak. Oh, gini Bu, sebelumnya jenengan pancing Fahmi supaya Fahmi mau ke dalam kelas. Entah dengan cara yang apa ya Bu ya? Cara yang eh, menyenangkan. Mungkin dari media belajarnya Bu Mia kasih tahu. Ayo Fahmi, hari ini kita akan melihat eh, video pembelajaran dalam bentuk animasi, dalam bentuk kartun. Dari situ kan anak-anak usia seperti Fahmi senang Bu, daripada melihat modul ajar ketika kita menyediakan media pembelajaran berbasis video itu kan mungkin lebih tertarik. Maka dari itu Bu, apa ya, si Fahmi ini mungkin mau masuk kelas Bu Mia. Baru setelah menonton video pembelajaran tersebut, Bu Mia kasih challenge sama Fahmi begitu. Begitu ya Pak ya. Oke. Jadi ini ya Pak ya, saya ini akan memberi ini ya intinya saya harus memberi dukungan penuh kepada Fahmi dengan cara apa yang dia sukai gitu ya Pak ya. Betul Bu, betul. Oh baik Pak, mungkin ini saya akan
melakukan hal tersebut ketika besok Fahmi itu datang lagi. Ya, harapan saya mungkin besok Fahmi ini mau masuk kelas, Pak. Tapi kalau seandainya Fahmi masih tetap tidak mau kelas, saya akan melakukan ini ya, hubungan dengan cara seperti itu. Selain saya menggali lebih dalam lagi kepada orang tua Fahmi, karena bagaimanapun kan yang bertanggung jawab selain saya selaku guru, Pak, Ya, juga kan orang tua juga. ya orang tua di rumah, Bu. Tapi ini, Bu, mohon maaf kalau saya tanyanya agak jauh nih. Kira-kira perlakuan orang tuanya Fahmi terhadap Fahmi itu bagaimana, Bu? Kalau yang saya tahu itu kalau Uminya itu sangat sayang, Pak. Sabar ya, Bu ya? Maksudnya sabar, halus Iya. gitu, Pak. Tapi mungkin ini abinya yang agak kasar. Tapi kalau menurut saya, kalau dari pengamatan saya terhadap abinya kasar karena malu. Malu kepada saya, malu kepada Bapak Kepala Sekolah karena tidak mau masuk kelas gitu. Iya, Bu. Kalau sayang kan maksudnya kalau memang tiap hari dikasari sama abinya kan abinya ini tidak akan mau menuruti apa yang dikehendaki oleh si Fahmi. Misalnya pengen ini abinya nggak akan langsung belikan, tapi kalau dari keterangan abinya itu apapun yang diinginkan oleh Fahmi itu langsung, Pak. Diupayakan Meskipun gitu. tidak hari itu gitu, pasti dipenuhi gitu loh. Atau mungkin begini, Bu, karena kebiasaan itu ya, Bu ya. Jadi Fahmi kalau ngambek itu minta apa dijanjikan, tapi kamu harus begini begini begitu. Mungkin ya, Bu ya. Mungkin Pak, bisa jadi seperti Bisa itu. jadi. Karena Dibujuk, kemarin dibujuk itu saya dulu. dengar ada pernyataan seperti ini. Kalau kamu hari ini masuk kelas belajar sama Bu Mia, nanti pulang dari sekolah sudah, ayo renang sama Abi, gitu Pak. Oh gitu. Berarti saking pengennya Fahmi masuk kelas itu ada reward dari Abi juga ya, Bu? Iya gitu Iya. Pak. Makanya kan saya ngomong tadi mungkin si abinya itu bertindak kasar itu karena dia itu malu. Oke. Karena Fahminya tetap tidak mau masuk kelas juga karena si abinya itu mungkin bingung. Padahal sudah dituruti kok sih nggak mau masuk kelas. Kok masih belum mau gitu loh masuk kelas gitu. Kalau dilihat dari usianya, Bu, harusnya Fahmi ini ketika dia diajak berbicara dari apa ya? Diajak berbicara dari hati ke hati ya, Bu ya. Itu harusnya sudah bisa mencerna apa yang kita maksud, Bu. Contoh misalnya, Fahmi kenapa kok nggak mau sekolah? Apa di sekolah itu Fahmi itu kekurangan teman atau dijauhi teman-temannya? Kalau anak yang nyanda itu kan pasti mau bercerita sama kita, Bu. Begitu. Iya, Bu Mia. Saya di kelas itu contoh ya, Bu ya. Dimusuhi sama Intan, sama Tania atau sama siapa begitu, Bu. Atau saya di kelas itu dimusuhi sama cewek-cewek, Bu Mia. Mungkin begitu. Tapi kalau anaknya penyendiri, Bu, agak sulit kita menggalinya gitu. Karena meskipun ditanya mereka dari gesturnya itu hanya diam, geleng gitu aja kebanyakan, Bu. Kalau Fahmi gimana, Bu? Kalau Fahmi itu memang saya harus bekerja keras, Pak. Iya, ya, Bu. Jadi saya memang harus bekerja keras untuk menggali informasi itu harus
harus berulang-ulang dan harus sabar. Jadi ketika dia ditanya, "Nak, Fahmi, kenapa kok Fahmi tidak mau masuk kelas? Kenapa? Apakah Fahmi takut dengan Bumia atau Fahmi takut dengan guru lain?" Karena gini Pak, kan di sekolah saya ini memang ketika ada pembelajaran tertentu, kita itu memang istilahnya itu rolling. Jadi saya di kelas A, seperti itu Pak. Jadi takutnya saya bertanya seperti itu, apakah takut pada rekan saya yang lain? Ternyata tidak dijawab sama Fahmi. Dia hanya diam saja. Jawaban itu hanya yaitu takut dimintain uang lagi gitu. Berarti alasan utamanya Fahmi takut dimintai uang lagi ya Bu ya? Ya, padahal sudah dikembalikan dan masalah itu sudah saya selesaikan. Oke. Mungkin Fahminya ini Bu apa? Apa ya Bu ya? Niatnya mau bantu teman sih, bagus niatnya. Dan saat itu si siapa Bu? Temannya Bu? Agam. Si Agam memang kebetulan mau beli-beli, tapi penafsiran Fahmi endingnya tidak sesuai gitu Bu. Mungkin si Agam ini begini Bu, kalau saya itu berskenario ya Bu ya, olah TKP ceritanya. Jadi Agam ini pinjam hari itu ke Fahmi, janji mengembalikan besoknya. Nah, waktu ditanya sama Bumia belum mengembalikan. Sudah berapa hari kira-kira di Bumia? Kalau menurut pengakuannya Agam Agam, itu ya. sudah ini Pak, sekitar ya hampir 1 bulan gitu. Lama tuh Bu. Iya, Jadi, merasa mungkin di gini. merasa dibohongi mungkin Fahmi Bu. Iya saya mau ngomong seperti itu. Mungkin dia Iya. itu merasa kok Agam ini berjanji tapi tidak Ah, menempati gitu Pak. iya, Mungkin ya aku pinjam uangnya sekarang gitu. ya, Besok ya tak kembalikan, tapi ternyata kembalikan. lama Iya. nggak dikembalikan kata. Kadang ada yang memang orangnya ndak enakan Bu, karakternya itu. Jadi mau nagih itu ndak enak, ndak ditagih itu tambah gak enak gitu Bu. Bisa Pak, bisa Oke. jadi seperti itu. Mungkin Fahmi kurang percaya diri mungkin mau nagih ke Agam dia sebagai teman baiknya sih Fahmi gitu Bu. Tapi ndak Oh, ditagih. Begini, apa? Eh si Fahmi jengkel mungkin. mungkin ya Pak ya, ada rasa Iya, jengkel karena ya itu tidak tepat waktu itu tadi. iya Bu. Oh iya iya iya. Baik Pak, mungkin saya besok itu akan langsung ini ya melakukan uh, penggalian lagi lebih dalam. Iya. Kenapa sih Fahmi kok masih tetap tidak mau masuk kelas dan karena itu juga berhubungan dengan orang tua, saya juga akan ini menanyakan lebih dalam lagi kepada abinya. Kalau besok yang ngantar abinya ya saya tanya kepada abinya. Kalau besok yang ikut turun ke bawah itu uminya, saya juga akan bertanya kepada uminya. Pada Umi ya Bu ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin Pak ini Wahyu sudah memberi sedikit ini ya ada pencerahan ada atau tambahan sharing. Bu. Oke. Ya, Ada tambahan Bu boleh Pak ya. Wahyu. Monggo. Ini terkait dengan Fahmi yang tidak mau masuk kelas ya Bu ya. Tadi kan sudah Ya, kita bahas itu kita memahami penyebabnya, ya kan Bu? ya. Nah, memahami penyebabnya, ditanya itu alasannya kenapa tidak nyaman, atau mungkin si Fahmi ini takut gagal Bu, atau merasa ini masalah di rumah itu dia bawa ke sekolah Bu, gitu. Yang kedua Oh, itu Bu pendekatan personal. Jadi diajak
berkomunikasi berdua dengan Bu Mia gitu Bu. Tapi dalam menggali informasinya itu Bu, tanpa menekan dan dipaksa. Diberi ruang dulu Bu untuk mengekspresikan perasaannya si Fahmi. Kadang kan dari ketakutannya Bu ya, baik di rumah ataupun di sekolah itu takut mau bercerita kepada gurunya Bu. Apalagi Fahmi anaknya penyendiri begitu Bu. Dan yang ketiga ini Bu, membina rasa aman Bu. Jadi menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman di kelas, dan buat Fahmi itu diterima Bu oleh teman-temannya. Mungkin dengan cara itu Fahmi lebih nyaman Bu belajarnya. Oh, begitu ya Pak ya. Iya. Bisa Pak. Jadi itu bisa jadi bahan untuk saya untuk langkah ke depannya, sehingga saya bisa, harapan saya, Ya Bu. jadi Fahmi itu bisa belajar kembali seperti sedia kala. Ya Bu Mia, betul. Jadi yang sabar ya Bu Mia ya dalam menghadapi Fahmi. Iya Bapak, terima kasih. Semangat Bu Mia. Siap Bapak. Terima kasih atas sharing hari ini. Siap Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu Mia? Sudah Bapak, cukup. Sudah sampun. Berarti ini saya closing dulu Bu Mia nggih. Ya, terima kasih Bapak waktunya malam ini. Sama-sama Bu Mia, jangan sungkan-sungkan kalau ada hal-hal yang mungkin bisa jadi sharing Bu. Jadi siapa tahu saya ada solusinya begitu Bu. Siap. Terkait pembelajaran di sekolah. Siap Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.